Shalom adik-adik, selamat pagi. Luar biasa, hari ini kita sudah berkumpul. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Siapa yang udah siap? Iya, kita semua udah siap. Kita persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Iya, kita semua sudah siap. Ayo yang sudah siap kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Ayo bangkit berdiri. Iya, musik. Boleh tepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, nyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, Yesus kekasih jiwa kita. Kita selalu memuliakan nama Tuhan. Seperti kita mau mendengarkan pujian istimewa dari adik kita. Siapa yo? Iya, kita mau mendengarkan pujian istimewa dari adik Geva. Silakan adik Geva. Guru meletikan hidupmu. Terus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti terbaik. Luar biasa adik Geva, sudah pintar memuji Tuhan. Adik-adik yang lain, besok yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita boleh dikirim ke gurunya, guru kelasnya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan telinga, kita siapkan hati kita. Yang sudah siap? Siapa? Iya, yuk kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami.
Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami, buka hati kami, untuk kami berdengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan memberkati Mbak Dinda yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita panggil Mbak Dinda sama-sama ya. Mbak Dinda. Terima kasih Bu Anis telah membuka sekolah minggu kita. Halo adik-adik semua, terus semangat ya dalam mengikuti sekolah minggu online kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Coba kita lihat gambar ini. Ini gambar tentang kegiatan baptisan. Jadi kita akan kembali lagi belajar tentang pembaptisan. Pasti Mbak Santi sudah mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang pembaptisan ya. Yuk kita ingat-ingat kembali apa itu pembaptisan. Ya, pembaptisan adalah suatu lambang di mana kita sebagai anak Tuhan menyatakan diri bahwa kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita menyatakan percaya, kita akan melakukan kegiatan baptisan, di mana baptisan ini merupakan sebuah lambang di mana kita sudah percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di gereja baptis Ngadi-Negarahan ini dan di gereja baptis di kota-kota lain, kita semua melakukan baptisan dengan cara diselam ya teman-teman, sama seperti apa yang telah Tuhan ajarkan. Nah, coba kita lihat foto ini. Ini adalah foto kegiatan baptisan yang diadakan di gereja kita ya teman-teman, yang dilaksanakan dengan baptisan selam. Dari pembelajaran sekolah minggu kemarin, masih ingat gak teman-teman? Apa artinya kita ditenggelamkan di dalam kolam baptisan dan kita dibangkitkan kembali? Ya, artinya adalah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita akan menjalani kehidupan kita yang baru, di mana kita sudah hidup dalam iman yang percaya pada Tuhan sepenuhnya. Lalu apa aja ya makna dari baptisan itu? Nah, jadi makna dari baptisan itu di mana kita sebagai anak Tuhan mengakui dengan segenap hati kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Kita juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Baptisan juga mempunyai arti di mana baptisan itu adalah lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Ingat ya teman-teman, lambang. Nah, dan baptisan itu merupakan bukti kita kepada Tuhan bahwa kita taat kepada Tuhan Yesus. Dan baptisan merupakan bukti bahwa kita adalah saksi Yesus. Nah, teman-teman semua, teman-teman pernah nggak mengikuti kegiatan baptisan di gereja kita? Mungkin teman-teman ada yang pernah, ada juga yang belum pernah ya. Nah teman-teman, ternyata ketika kita mengikuti ibadah kegiatan pembaptisan, ternyata kita harus menunjukkan sikap kita bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti kegiatan baptisan dengan baik. Nah, kira-kira sikap-sikap seperti apa aja ya yang harus kita lakukan agar kita bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah, terutama ibadah pembaptisan. Nah, yang pertama, kita harus mempunyai sikap untuk mempersiapkan diri kita untuk mengikuti acara pembaptisan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh teman-teman ikut kegiatannya.
Emangnya kalau sikap sungguh-sungguh tuh kayak gimana tuh Mbak Dinda? Nah, sikap sungguh-sungguh itu bisa dimulai dari teman-teman semua datang ke gereja tepat waktu. Kemudian teman-teman bisa langsung menepati tempat duduknya masing-masing, bisa bersama orang tuanya, atau mungkin bisa bersama teman-temannya. Nah, lebih penting lagi, ketika ibadah sudah dimulai, lebih baik kita tenang ya di tempat duduk kita masing-masing. Karena ketika kita banyak berjalan atau kita mondar-mandir di dalam ruangan ibadah atau di dalam ruangan gereja, nanti kita akan mengganggu orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita akan tidak fokus untuk ikut ibadahnya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik ya, dimulai dari datang tepat waktu dan tenang ketika mengikuti ibadah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya sikap aktif. Sikap aktif. Sikap aktif itu kayak gimana lagi Mbak Dinda? Iya, jadi sikap aktif ini dimana kita mampu mengikuti ibadah dengan baik. Jadi ketika waktunya bernyanyi kita bernyanyi, ketika kita waktunya berdoa kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika firman Tuhan kita mendengarkan dengan baik. Kemudian kita juga mulai belajar untuk menahan diri kita untuk saling berbicara dengan teman kita di samping kanan maupun kiri. Jadi sikap aktif itu adalah sikap di mana kita mengikuti ibadah pembaptisan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap fokus kepada Tuhan. Nah, sikap fokus kepada Tuhan ini maksudnya adalah kita sebagai anak Tuhan yang mengikuti ibadah, kita mengikuti dengan fokus kepada Tuhan saja. Jadi kita ketika mengikuti ibadah kita nggak mikir yang lain, kita nggak mikir teman-teman kita nggak mikir yang lain, cukup fokus kepada Tuhan saja. Dimana ketika kita berdoa kita bisa merasakan ucapan syukur kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah membangunkan aku sehingga aku bisa ikut ibadah. Nah, seperti itu teman-teman contohnya sikap fokus kepada Tuhan. Nah, teman-teman, dalam kondisi dimana kita belum bisa mengikuti ibadah di gereja, pasti akan ada saatnya kita akan mengikuti ibadah pembaptisan secara online atau di rumah. Kira-kira sikap-sikap seperti apa saja ya yang harus kita lakukan ketika kita melewati online atau melewati streaming atau lewat laptop, lewat YouTube? Kira-kira sikap-sikap seperti apa aja ya? Nah, di gambar ini kita bisa lihat yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, di gambar pertama, sikap yang baik itu dimana kita mampu mempersiapkan hati kita ketika kita mengikuti ibadah online. Dan lebih baik kita tidak bersikap seenaknya saja. Misalnya, ketika kita ikut ibadah online atau ibadah pembaptisan, kita posisinya malah tiduran. Padahal kalau kita di gereja kita pasti duduk ya teman-teman, gak ada yang tiduran. Yuk kita belajar sama-sama untuk memberikan sikap yang terbaik kita untuk Tuhan. Nah, kalau bisa teman-teman ketika mengikuti ibadah online atau ibadah pembaptisan, yuk kita jauhkan barang-barang yang sekiranya mengganggu, seperti handphone, mainan kesukaan kita, dan barang-barang yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, dimana yang pikiran kita jadi tertuju atau pikiran kita jadi keinget yang lain, bukan inget sama Tuhan. Nah, siapa di sini yang kalau ibadah online sambil makan, sambil ngemil? Hayo siapa? Nah, teman-teman, kalau bisa, yuk
mulai dari sekarang kita belajar untuk mengurangi sikap seperti itu. Karena Tuhan Yesus pasti lebih senang ketika kita bisa mengikuti ibadah dengan sikap yang baik. Sikap ketika kita harus duduk, kita ikut bernyanyi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita di rumah saja dan tidak dilihat oleh teman-teman kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan sesuatu, tapi teman-teman harus ingat ya, seperti lagu yang sudah kita pernah nyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat apa? Tuhan melihat. Ya, jadi meskipun kita ikut ibadah di rumah, tidak ada yang melihat sikap kita, tapi ingat, Tuhan Yesus melihat. Jadi ayo kita jangan buat Tuhan Yesus sedih. Kita harus membuat Tuhan Yesus bangga kepada kita melewati bagaimana kita ikut ibadah online kita atau ibadah pembaptisan kita, mana kita bisa bersikap yang baik. Pasti Tuhan Yesus bangga sama kita. Nah, dari semua sikap-sikap yang sudah kita pelajari, kira-kira teman-teman tahu nggak semua sikap-sikap itu sebenarnya adalah sikap apa ya? Ya, menghargai. Jadi semua sikap-sikap yang sudah kita pelajari itu merupakan sikap menghargai. Menghargai dalam mengikuti kegiatan pembaptisan. Yuk teman-teman, kita mulai belajar untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar untuk kita bisa menghargai kegiatan pembaptisan. Karena kegiatan pembaptisan itu sangat penting loh teman-teman. Kegiatan pembaptisan itu dimana seseorang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus menghargai orang tersebut. Kita harus menghargai Pak Pendeta. Kita harus menghargai yang terutama siapa? Tuhan Yesus. Jadi yuk teman-teman, yang biasanya kalau misalnya ibadah suka gak tenang, suka posisinya jadi tiduran, atau mungkin sambil makan, atau mungkin ada yang belum mandi. Wah, yuk kita belajar yuk untuk bisa membuat Tuhan Yesus bangga pada diri kita dari menghargai kegiatan pembaptisan meskipun kita ikutnya lewat online. Yeay, ini dia ayat hafalan kita pada hari ini, diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15a. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuduskanlah Kristus. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan prakarya. Nah, prakarya hari ini spesial, kita akan menggambar sesuai dengan apa yang orang tua kita minta. Misal, orang tua kita minta kita untuk menggambar ikan. Nah, kita akan menggambar ikan sesuai dengan apa yang papa atau mama minta, seperti itu. Nanti jangan lupa difoto ya teman-teman. Terima kasih. Yeay, puji Tuhan, sekolah minggu kita hampir selesai. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, yuk mari kita berdoa. Tadi kan kita sudah belajar tentang menghargai. Saatnya kita mempraktekkan sikap menghargai, berdoa. Kita berikan sikap terbaik kita kepada Tuhan. Mari kita lipat tangannya dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar
untuk bisa jadi anak Tuhan yang lebih menghargai dalam mengikuti ibadah, terutama ketika kami mengikuti ibadah pembaptisan. Ingatkan kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami bisa membanggakan Tuhan melewati sikap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yeay, sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sekolah minggu online kita. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu kita minggu depan. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.